Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi la haula wala quwwata illa billah. Kang Miswan sehat. Ketemu lagi dengan saudaraku yang luar biasa full power. Gimana kabar hari ini? Ya alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah sembuh tapi enak ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya Kang bisa ketemu lagi bersama jamaah juga dalam acara rutinan setiap malam Kamis di Majelis Al-Husaini Banjarnegara. Kita sahabat juga seluruh netizen, subscriber yang sudah subscribe yang mendukung channel kita PGI Nusantara. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, istiqomah dalam ibadahnya, dijauhkan dari musibah dan bala bencana, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Kami kita hari ini akan mencoba mengkaji secara tinjauan gaibnya terkait dengan pentingnya sanad ilmu dan pentingnya guru pembimbing dalam setiap amal ibadah ya. Karena memang di masyarakat itu masih banyak yang belum paham, ada yang belum paham sama sekali, ada yang tidak tahu, bahkan ada yang tahu tapi meremehkan lah sanad-sanad dan mengibadah ibadah baik. Nah, sama saja. Nah, kita nanti akan mencoba apa sih bedanya ibadah atau zikir yang bersanad, yang ada guru pembimbing, kemudian fadilahnya seperti apa dan seterusnya, manfaatnya juga lahir batin, dan juga nanti apa bedanya dengan amalan zikir-zikir yang tidak bersanad dan tidak punya guru. Tapi ini tujuannya secara gaib tentu tidak bisa dipercaya 100% ya, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tapi sebelumnya kami sampaikan pada netizen pemirsa semuanya bahwa ini sifatnya trigger saja, pemicu, bukan menjadi referensi atau menjadi sumber keilmuan. Iya, kadang-kadang ada yang meminta lebih jelas, lebih detail karena terkait dengan durasi, bahwa ini juga sifatnya referensi saja, sehingga kami mohon maaf sebelumnya kalau kurang detail ya Kang Miswan ya. Dan lebih utamanya silakan mencari guru pembimbing, guru yang bisa membimbing lahir dan batin. Begitu ya. Ya, siap Kang Miswan, just dulu. Disiapkan, dibersihkan dengan ilmu panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang ada di gelang kiok dan pas gelang semuanya dengan seizin beliau Sang Yang Nur cahaya ya Allah. Mohon ya Allah dihadirkan yang diizinkan oleh beliau Sang Yang Nur cahaya yang bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan detail, dengan jelas terkait dengan amaliyah yang bersanad dan pentingnya guru dalam setiap amal ibadah, betul-betul yang asli yang bisa menjelaskan dengan tentang pentingnya sanad ilmu dan guru pembimbing. Tarik ke tangan saya, masuk dalam tubuh mediator. Allahu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bicara dengan bahasa Indonesia, menguasai jasa lahir dan batin dikuasai sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah wala quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka masnabi. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu, panjenengan sudah salam, bisa dijelaskan langsung dari mana asalnya, panjenengan siapa juga yang membawa ke sini. Mohon suaranya yang lebih keras nggih Mbah nggih. Wallah sallallahu Muhammad. Lantang lagi Mbah, keras lagi Mbah. Powernya seperti suaranya keras. Masih di Nusantara. Oh, masih di Nusantara. Ya, posisi saya terpoyong sosok cahaya untuk menghadiri tempat ini. Nggih. Pangapunten Mbah, panjenengan sudah salam nggih, berarti sudah muslim nggih? Ya. Kalau boleh tahu diizinkan siapa yang memuslimkan panjenengan dulu asalnya? Ya, dulu saya juga sudah dimuslimkan. Panjenengan sudah memuslimkan. Awalnya terbentuk masuk di sini. Awalnya. Oh ya Allah. Ya. Panjenengan posisinya di mana dulu asalnya ya? Saya agak lupa itu Mbak. Di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Ya Allah. Panjenengan berarti diberi nama siapa? Ahmad Khalid. Ahmad Khalid? Iya. Ahmad Khalid? Iya. Oh gitu ya. Oke Mbah.
Kalau saya protek dulu ya Mbah ya, jika Ya, panjenengan bohong langsung diledakkan Allahu sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Pangapunten ya Mbah. Kalau boleh tahu panjenengan sedang amaliyah apa ini? sudah puasa tingkatan, Sudah selesai. masih beranjak Hmm. puasa 3 bulan. Oh begitu ya. Alhamdulillah, semoga panjenengan istiqomah nggih Mbah. Nggih, panjenengan yang diizinkan hadir langsung saja Mbah. Menurut saya suaranya lebih keras lagi ya Mbah ya. Coba yang 1000 kali lipat. Begini Mbah, mohon izin yang disampaikan, yang bisa diizinkan, yang bisa disilahkan monggo terkait dengan bagaimana sih sebenarnya apa pengertian sanad ilmu, sanad zikir, sanad ibadah, dan juga pentingnya guru pembimbing dalam amal ibadah kita. Monggo Mbah. Ya, sedikit saja Iya. untuk pesan buat saya sendiri. Barangkali ada manfaatnya Iya, iya. untuk sedulur semuanya. Karena semuanya adalah keyakinan masing-masing. Iya, iya. Tidak boleh diajak atau maupun dikibarkan secara umum. Oke Mbak, keras lagi Mbak, coba Mbak, 1000 kali Allahu Akbar, lebih lantang lagi Mbak, ya biar saya bisa mendengar. Ya, Loh, ya. memang karakter saya seperti ini. Oh begitu, pangapunten ya Mbak ya. Ya. Monggo Mbak. Ya, dengan beliau yang sudah mengizinkan bahwa ilmu yang bersanad itulah adalah menyambung dari guru sekarang sampai guru tingkatan sampai ke malaikat, Sampai malaikat menutus beliau baginda Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. langsung selagi menuju ke Allah. Itulah dari awal sampai atas, dari Allah itu utusan Allah itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW wasallam. dan mulut utusan Allah malaikat langsung turunkan lagi ke tabingin menuju sampai akhirnya sekarang yang sudah menjadikan ilmu yang bersanad sudah disebarkan untuk bagi yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang belum, karena memang belum ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keilmuan itulah ada bentuk bedanya. Dari segi keilmuan itu ada bobot, bobot satu makna, la ilaha illallah. Jika orang awam yang berpikir seperti itu 1000 kali belum tentu ada bobotnya. Tapi jika yang dihidup Allah Subhanahu wa Ta'ala atas itu guru panjenengan, biarpun la ilaha illallah sekalipun itu berbobotnya lebih jauh dari hafalan la ilaha illallah, awam biasa tidak akan menandingi bobotnya. Begitu ya Mbak ya. Karena masing-masing ilmu itu belum tentu menyambut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran saling mengabarkan diri sendiri dari segi kelompok-kelompok masing-masing. Makanya ilmu itu disembunyikan sama Allah. Bahkan dari beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW hingga keturunan durian-duriannya, semuanya disembunyikan, dirahasiakan, karena bisa untuk disalahgunakan dan jadi permusuhan selama-lamanya. Sampai sekarang baru saja terbuka semuanya pintunya untuk jalan, untuk menempuh
ilmu yang bersana. Allah. Sudah lama sebetulnya sudah berjalan, tapi sedikit demi sedikit baru saja semuanya mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keilmuan yang bersana. Begitu ya Allah. Jadi kesimpulannya ilmu yang bersanad itu harus bersambung dengan guru sampai kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril, dan sampai kepada Allah sebagai sumber utamanya ya Mbah ya. Dan sangat berbeda karena memiliki power atau bobot daripada amalia atau zikir yang tidak bersambung ya Mbah. Ya, karena sekarang zamannya suka untuk muas-muaskan menjalankan syariat saja. Tidak tahu adalah ilmu hakikat, tarekat dan makrifat. Belum sampai sebegitu. Biarpun sudah tahu itu adalah orang yang tersembunyi, orang yang dirasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang sudah mulai terbuka pintunya. Hanya Allah yang berikan orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjalankan ilmu yang sangat itu. Karena ilmu inilah masih terasing. Banyak orang-orang yang belum mengetahui. Biarpun tahu, mereka semuanya akan menjauhinya. Betul Mbah. Ya. Oh, berarti pertanyaannya begini Mbah, apakah sanad tersebut yang dimaksud itu sanad secara syariat dan hakikat atau sanad secara hakikatnya saja? Apa kedua-duanya harus? Harus itu syariat hakikat harus bersamaan. Oh, harus bersamaan dua-duanya. Kalau secara dohirnya itu adalah syariat. Kalau secara batinnya adalah hakikatnya. Kalau menjalankan syariat saja itu sifatnya dunia. Jika menjalankan hakikat saja itu adalah batinnya saja. Jadi kita harus bersamaan untuk menjalankan syariat dan hakikat. Itu harus saling menguatkan untuk dijalankan. Berarti sanad al-iman itu berarti sosok guru yang mempunyai sanad ilmu baik secara syariat dan hakikat ya Mbah ya. Ya Allah, begitu ya. Karena dulunya sudah terbentang jauh. Jadi karena buat tidak kenyamanan bumi ini, jadi dirahasiakan. Semuanya dilihat dan yang berilmu seperti saya ada hakikat semuanya hanyalah orang tertentu saja. Ternyata orang-orang yang bisa mendapatkan amalia ini orang-orang yang sudah ditakdirkan harus dipilih oleh Allah, begitu Mbah? Iya. Ya Allah. Karena apa? Jarang-jarang orang yang tidak kuat dan mampu. Kadang-kadang tidak kuat dari segi ujian coba. Bisikan iblis atau bisikan manusia yang kelihatan itu suku. Banyak yang suka mempengaruhinya. Makanya belum tentu orang semuanya akan mendapatkan itu. Iya Allah, betul Mbak. Jadi yang saya lihat di masyarakat misalnya, walaupun secara keilmuan alim, pendidikannya juga tinggi, S1, S2 misalnya, pondokannya juga lama mondok ngaji, tapi tidak tanda petik kurang tertarik dengan amalia yang seperti ini maksudnya. Ya, karena ini sifatnya pribadi. Kalau yang disukai sekarang umumnya banyak yang suka ketawa dan pakai musik. Kalau tidak ada musik dan banyak ketawa itu adalah tidak menarik. Karena itu hukumnya dunia. Maka yang banyak menusuk ke dalam batinnya kita semuanya untuk menjaga akhlakul karim sekarang dijauhi orang. Iya Allah. Karena semuanya mari kita jaga alat ukur agar menjadi kebanggaan dunia saja. Astagfirullahaladzim. Begini Mbah, sebenarnya hal yang paling membedakan mungkin apakah dari sisi gaibnya amaliyah yang bersanad itu, kalau dilihat secara
apakah bobot, power, atau fadilah keutamaan itu seperti apa sih Mbah? Karena semuanya jika sungguh-sungguh menjalankannya Nggih. akan membentukkan cahaya dan dirinya, makanya bertentangan dengan iblis. Maka banyak yang tidak suka karena di samping-samping manusia itu banyak kota jin fasik dan iblis, semuanya akan mempengaruhinya. Jadi efeknya itu akan menimbulkan gesekan karena cahaya itu akan mengganggu ketenangan mereka. Gitu ya Mbah. Jadi orang yang amalia misalnya berzikir saja tuh, ketika zikirnya itu bersanad dengan guru, memiliki power cahaya yang sangat kuat begitu ya, sehingga mengganggu jin fasik dan iblis-iblis itu. Iya. Salah satu. Kalau memang zikirnya benar-benar dijalankan dengan baik, iya betul, semua akan menggetarkan bumi. Oh, akan menggetarkan bumi. Ya. Allah. Jadi golongan-golongan jin fasik iblis sangat terusik dan tidak suka dengan amalah ini jadinya ya Mbak ya. Ya. Semuanya akan dihalang-halangi amalan ini karena membahayakan mereka. Membahayakan mereka ya. Ya. Karena banyak gak ada yang suka. Manusia awam apalagi karena sekarang zaman modern, kalau hatinya terusik maka semuanya akan jadi bermasalah. Allah begini Pak. Kemudian kalau manfaat bagi rohani, bagi orang yang mengamalkan zikir-zikir yang bersanad itu, manfaat secara batinnya, secara rohaninya itu seperti apa Mbak? Ya, batinnya akan lebih damai, tenang, akan menggapai akhirat lebih utama daripada duniawi. Iya. Karena semuanya itulah berbobot lebih banyak dari rohani daripada duniawi. Duniawi itu adalah suatu ujian, maka banyak yang memuaskan dunia karena tidak tahu itu adalah ujian. Karena rohani itulah semuanya ditutupi karena duniawi selalu diagung-agungkan. Ya Allah. Dan apakah memang ada kaitannya berarti ya Mbah antara amal yang bersanad itu bisa juga membersihkan hati, titik-titik latifah itu ya? Ya, itulah sumbernya. Jika zikirnya sudah betul, semua titik latifah tutul itu akan bersinar, akan terlihat lafaz-lafaz Allah dalam dirinya sendiri. Tidak usah pakai tulis, itu sudah akan membentuk dengan sendirinya. Makanya pelan-pelan, jangan terkusu-kusu, jangan cari buru-buru nafsu, sabar dengan tartil, maka akan memancarkan cahaya. Ya Allah. Malaikat-malaikat akan setiap dikerjakan keluar dari tubuh orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, begitu ya. Jadi harus dengan ketenangan, dengan tartil gitu ya. Jangan karena ambisi, karena tetap buruk. Ya. Nah begini Mbah, terus apa sih perbedaannya zikir-zikir yang tidak bersanad, yang tidak ada guru pembimbingnya, kemudian apa efeknya bagi orang-orang yang menjalankan zikir tanpa sanad dan guru pembimbing itu Mbak? Ya, maaf jika banyak keliruan. Karena keyakinan manusia berbeda. Betul. Karena zikir yang tidak bersanad banyak ditujukan untuk kepentingan dunia. Gitu ya. Ya, karena banyak untuk jadi alat untuk cari rezeki. Contohnya, jika zikir
berjamaah Nggih. karena kita mencari jamaah lebih banyak, Nggih. atau semuanya banyak berduyun-duyun untuk memperbanyak kelompok-kelompok, maka zikirnya itu tidak akan menimbulkan efek. Cuman itulah pekerjaan yang sia-sia. Yang sudah marak sekali terjadi di akhir zaman seperti ini. Ya, karena semuanya zikirnya cuman pakai gerakan saja, dengan tidak bersama dengan hati nuraninya. Iya, iya. Berarti lisan saja, hatinya tertutup. Maaf. Nggih. Iya, iya Allah. Tapi kan ada juga nih Mbak ya, teman-teman saya juga atau sahabat sekitar saya juga ada ya. Mereka seakan-akan itu sudah merasa cukup dengan ya amalan zikir, misalnya pada sholat, zikir-zikir apa saja ya, merasa akan bisa tanda petik dekat dengan Allah dan sebagainya, merasa sudah cukup itu Mbak. Ya gitu, karena bisikan agar dirinya lebih tenang, yakin, karena supaya tidak merubah keyakinan. Iya sudah merasa tenang katanya. Ya. Iya. Karena tidak berpikir ini yang benar atau bukan, dijalankan karena bisikannya lebih kuat. Jadi teruskan, tidak untuk menggali jalan-jalan yang lebih baik. Iya. Jadi memang sih saya juga pernah alami Mbah dulu ya, ketika berzikir, ibadah apapun, hati kan masih tetap gelisah, masih terasa panas, mudah emosi dan seterusnya. Tapi setelah mengenal amal ini, alhamdulillah memang ada sangat perbedaannya. Nah itu artinya itu bisa terjadi pada semua orang, bahwa dulu banyak orang berzikir tapi masih tetap saja ya tidak tenang, masih saja iri dengki, hasad-hasud, banyak maksiat juga. Itu yang terjadi sekarang begitu Mbak. Iya. Karena biarpun zikir berjamaah, tetap saya bilangkan tadi, lisan bicara, hatinya tertutup. Gitu ya. Jadi tidak akan efek untuk perubahan rohani. Akal pun akan tetap terpengaruhi dari bisik-bisikan yang memuaskan dunia saja. Iya. Alhamdulillah. Nah ternyata jadi kalau zikir yang tidak bersanad secara power dan juga secara manfaat rohani bagaimana Mbak? Ya cuman bangga saja, tapi tidak ada efeknya, tidak batinnya. Tidak ada efeknya. Ya akhirat pun nanti akan menjadi gitu ya, teman mereka yang sudah ditunggu-tunggu. Iya. Makalah berhati-hatilah, jagalah zikir panjenengan semuanya. Bersama dengan diriku untuk belajar bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah. Jangan untuk dimainkan. Ya Allah. Jadi ternyata memang nyata itu Mbak. Kemarin kan ada tamu yang hadir ke sini, ketika cucunya menangis dibacakan ayat kursi, falak, binas dan seterusnya, katanya tetap nangis. Itu memang salah satu itu ya, bukti ya Mbak ya. Hatinya kosong. Karena tidak ada Allah, tidak ada matinya. Tidak ada Allah, tidak ada sambungannya juga ya. Iya, betul. Iya. Jadi itu banyak terjadi di fenomenanya di masyarakat. Cerita kok kita misalnya ada meruqyah orang, ada orang kesurupan misalnya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran kok tidak mau keluar, kata gitu. Biarpun satu huruf alif jika menyambung akan ngefek pada semua yang bersangkutan. Gitu. Tapi biarpun satu Al-Quran dibaca karena tidak bersanad, cuman mulutnya saja yang kesalahan. Ya Allah, itu saja ya. Beda sekali ya. Maaf jika banyak menyinggung. Betul apa ya. Saya saja sendiri lagi belajar. Sami-sami betul Mbak, kita juga sama-sama belajar. Jadi
secara sederhana salah satu fadilah orang yang bersanad dalam amilahnya, contohnya misalnya berzikir itu perbandingannya antara satu orang dengan bahkan ribuan orang itu ya Mbak ya. Iya. Allah Akbar. Iya ya. Oke, terima kasih Mbak atas informasinya Mbak. Ini hanya untuk referensi saja ya bagi teman-teman yang mengaji belajar itu harus dengan guru pembimbing yang sejati di alam nyata tentunya ya Mbak ya. Oke. Cuma sekelumit saja. Oke, betul sekelumit saja. Secara detail karena saya juga lagi belajar untuk. Terakhir ada pesan buat kami semua termasuk jamaah yang hadir di sini. Ya, sama-sama saja belajarlah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan hiraukan omongan orang lain. Yang penting yang ditugaskan beliau dijalankan saja, jangan banyak bertanya. Karena pertanyaan itu adalah jika dirinya belum menjalankan tidak akan merasakan apa-apa. Tapi yang ditugaskan dijalankan itulah yang akan menimbulkan efek, akan bermakna pada dirinya sendiri. Begitu saja. Terima kasih Mbak. Pangapunten saya pribadi dan kawan-kawan jika kurang berkenan, mohon maaf lahir batin ya Mbah ya. Justru saya yang berterima kasih bisa dihadirkan lagi ke sini. Dan banyak kekurangan itulah dari kebutuhan saya sendiri. Kelebihan adalah Allah sendiri yang betul Mbah. Cuma saya maaf sedang belajar. Sami-sami Mbah. Monggo pamit. Ya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Sehat Kang Mis. Demikian pemirsa netizen, subscriber, seluruh pemirsa PGN dimanapun panjenengan berada, sedikit saja ya referensi terkait dengan sanad keilmuan dan pentingnya guru pembimbing dalam setiap amal ibadah. Nah, ini sifatnya untuk trigger saja, pemicu, tentu kami atau tidak bisa detail atau tidak bisa gamblang. Monggo kami sampaikan pada seluruh subscriber pemirsa, mencarilah guru pembimbing yang ada di sekitar panjenengan ya, supaya lebih jelas dan betul-betul memiliki sanad keilmuan. Jadi di sini kita sifatnya hanya menyampaikan sedikit saja info dari sudut pandang gaib dan tentunya tidak bisa diterima 100% kebenarannya karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin kami mohon maaf saya ada Kamsan. Oke, kita pamit sama-sama Kang Mis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.